Halo guys, Nelson di sini dan kali ini kita akan membahas dari Realme, anak perusahaan dari Oppo yang sebelumnya sudah mengeluarkan seri-seri flagship mereka dengan X50 Pro mereka, lalu dengan seri medium dengan 5G yang terbaru yaitu Realme P5 yang masih belum masuk Indonesia ya untuk ini, dan sekarang mereka memberikan handphone yang baru yaitu Realme 7 dan Realme 7 Pro. Dan bisa kita bilang untuk masalah seri HP ini adalah HP on budget ya. Jadi lebih murah dibandingkan dengan Realme V5 juga, karena ini kalau dirupiahkan under 5 juta. Jadi bisa kita lihat ini merupakan HP yang bisa dibilang menarik karena dengan on budget, tapi mereka juga memberikan fitur-fitur dan hardware yang juga tidak kalah dengan kompetitor yang lainnya. Baik, untuk masalah bodinya ini untuk yang Realme 7 sedikit lebih berat dibandingkan Realme 7 Pro, tapi untuk masalah fisiknya ya tidak jauh berbeda. Jadi untuk masalah kamera layout saja yang berbeda antara Realme 7 dan Realme 7 Pro. Sama menggunakan dual SIM dan juga tidak ada 5G ya. Jadi ini semuanya maksimum LTE. Untuk display, untuk yang Realme 7 6,5 inch dan untuk Realme 7 Pro 6,4 inch. Ini juga agak sedikit aneh ya. Biasanya untuk Pro kan biasanya lebih besar nih untuk masalah size. Tapi kali ini untuk Realme 7 Pro sedikit lebih kecil 6,4 dan Realme 7 6,5. Untuk Realme 7 terlebih dahulu, ini menggunakan IPS LCD ya. Jadi masih LCD tapi mereka memberikan 90 Hz screen. Jadi pastinya lebih fluid dan lebih halus lah ketika kalian menggunakan gesture di Android di HP ini. Untuk Realme yang 7 Pro ini mereka memberikan hanya 60 Hz screen ya. Mungkin ini sedikit disayangkan karena ini sudah tahun 2020 tapi hanya menggunakan 60 Hz screen. Tapi untuk masalah screen-nya ini jauh lebih bagus karena menggunakan Super AMOLED dibandingkan dengan IPS LCD yang ada di Realme 7. Tapi banyak interview yang dilakukan dan mereka mengatakan bahwa karena mereka melakukan polling, banyak yang memilih untuk 60 Hz Super AMOLED dibandingkan dengan 90 Hz LCD. Jadi mereka memberikan itu di Realme 7 Pro. Dan perbedaannya lagi adalah untuk Realme 7 Pro ini ada always on display ya, karena menggunakan AMOLED dibandingkan dengan LCD tidak ada always on display di Realme 7. Untuk masalah OS-nya, kali ini mereka semuanya sudah mengusung untuk menggunakan Realme UI, tidak menggunakan Color OS seperti Oppo ya. Jadi khusus untuk Realme UI yang sebelumnya sudah diperkenal juga di X50 Pro. Dan untuk masalah chipsetnya, untuk yang Realme 7 terlebih dahulu, Realme 7 menggunakan MediaTek Helio G95. Dan untuk masalah MediaTek ini 12 nanometer dan tidak terlalu cepat juga ya. Jadi oke lah untuk kalian untuk game standar bisa, tapi dengan kualitas yang tidak terlalu bagus. Yang berbeda adalah untuk masalah di 7 Pro ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G. Untuk masalah chipset ini sudah oke ya, untuk 4G juga. Dan chipsetnya lumayan lah. Ini chipset juga yang digunakan di Google Pixel 4a yang telah dikeluarkan oleh Google. Untuk masalah main kamera, aku jadikan satu karena semuanya sama. Jadi yang pertama ada yang 64 megapiksel untuk masalah primary, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth kamera. Dan sama-sama keduanya ini mengusung hardware yang sama dengan 4K 30 fps ya capability-nya. Jadi sudah cukup oke lah untuk dengan level ini kalian bisa mendapatkan 4K 30 fps. Sedikit perbedaan untuk masalah videonya, untuk di 1080p ada 30 fps, 60 fps, dan untuk yang di 7 Pro ada 120 fps dibandingkan dengan yang di Realme 7 ya. Untuk Realme 7 ini tidak ada 120, jadi 30 dan 60. Tapi keduanya sama, tidak ada optical image stabilization-nya. Jadi semuanya menggunakan EIS, jadi Electronic Image Stabilization. Untuk masalah kamera depan, untuk kamera depan di Realme 7 hanya menggunakan 16 megapiksel dan tidak ada image stabilization-nya sama sekali ya. Dan ini bisa menggunakan video capability dengan 1080, 30, dan 120 fps. Untuk yang Realme 7 Pro ini sedikit berbeda dengan menggunakan 32 megapiksel. Jadi di sini perbedaannya lumayan jauh ya untuk masalah besarnya, masalah megapiksel, dan 32 megapiksel untuk 7 Pro dan bisa 1080, 30, 120 fps juga. Tapi yang berbeda ini ada gyro EIS-nya, jadi hampir sama dengan kamera belakang dibandingkan dengan untuk yang Realme 7 tidak ada stabilization-nya sama sekali. Jadi at least walaupun EIS setidaknya lebih bagus untuk di Realme 7 Pro. Untuk masalah security, untuk di Realme 7 ini fingerprint tapi di side mount ya, jadi di sampingnya di bodinya, dibandingkan dengan Realme 7 Pro dengan OLED sudah bisa fingerprint in display. Jadi ini menjadi hal yang lebih lah untuk di Realme 7 Pro dibandingkan dengan Realme 7 yang biasa.
Untuk masalah baterai, sekarang aku bahas dengan yang Realme 7 terlebih dahulu. Untuk masalah baterai di Realme 7 ini besarnya 5000 mAh. Jadi sudah sangat besar lah ya, untuk masalah sehari-hari, untuk daily sudah bagus. Dan 5000 mAh, dan juga mereka memberikan super dark charge untuk Realme 7 tapi hanya dalam 30 watt. Jadi sesuai marketingnya 100% di 65 menit, jadi sudah bagus. Perbedaannya dengan di Realme 7 Pro, walaupun baterainya sedikit lebih kecil ya, jadi untuk di Realme 7 Pro hanya 4500 mAh, tapi mereka memberikan super dark charge mencapai 65 watt. Jadi capability-nya 100% sesuai di marketingannya ya. Untuk masalah 100% hanya dalam 34 menit, jadi berbeda jauh. Untuk Realme 7 di 65 menit, ini bisa hanya 34 menit, jadi sudah salah satu plus lah dibandingkan dengan Realme 7 yang biasa. Baik, untuk masalah harga. Jadi untuk masalah harga, ini sangat menarik ya. Dengan Realme 7 dijual 3 juta untuk dirupiahkan. Untuk masalah 6GB RAM dengan 64GB storage, 3,4 juta jika kalian mau mendapatkan 8GB RAM dan 128GB storage. Sedangkan untuk Realme 7 Pro dengan harga 4 juta saja, kalian mendapatkan 6GB RAM dan 128GB storage, dan 4,4 juta untuk 8GB RAM dan 128GB storage. Menurutku kemungkinan sih akan masuk di Indonesia ya, menurutku. Karena apalagi ini tidak ada seri 5G, itu bukan salah satu halangan bagi untuk Realme Indonesia untuk membawa HP ini ke pasar Indonesia. Dan apalagi dengan harga yang ini dan juga untuk kapabilitasnya ya, dibandingkan misalnya contoh dengan chip yang sama, misalnya contoh dengan Google Pixel yang sebelumnya aku pernah bahas di 4A, ini harganya jauh lebih murah. Dan Realme juga jadi salah satu brand yang sudah dikenal lah untuk banyak orang, dengan mulai di akhir-akhir beberapa tahun ini dengan keluarnya terus HP-HP menarik, dan juga tidak lupa masalah fitur-fitur yang ada di masa flagship mereka bawa di level budget seperti ini. Jadi menarik lah untuk kalian yang bingung untuk di harga sekitar 3 juta sampai 4,5 jutaan, ini bisa menjadi salah satu option bagi kalian. Tapi apakah kalian yakin dengan 60Hz di 2020? Itu tergantung dari kalian lagi, karena untuk masalah harga seperti ini dengan Super AMOLED itu tidak murah. Jadi dengan adanya Realme memberikan harga seperti ini, mereka memberikan Super AMOLED bagi kalian sesuai dengan polling yang sudah kalian pilih nih. Mungkin jika kalian mengikuti polling, dan untuk level yang ini sudah sangat bagus dengan Super AMOLED dengan layar yang lebih oke. Jadi nanti kita mungkin tunggu beberapa bulan lagi akan masuknya di Indonesia, tapi biasanya untuk Realme termasuk cepat lah untuk masuk di Indonesia untuk masalah HP-HP mereka. Apalagi dengan yang terakhir X50 Pro yang 5G yang akhirnya juga masuk di Indonesia. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.